Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti janji saya minggu lalu, kita akan mengulang dulu beberapa materi karena ternyata teman-teman masih banyak yang salah pengertian ya dengan base di jaringan. Oke, saya cek yang kemarin itu yang mana ya? The curve. Oke, yang ini. Oke, beberapa materi yang lalu ya, yang kemarin kita bahas ya. Oke, teman-teman, beberapa hal yang harus kita ulangi lagi ya. Kan kemarin kita udah bahas satu fasa, tiga fasa, si sistem jaringan dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba teman-teman memahami beberapa acuan ya. Maksudnya adalah teman-teman, gimana caranya kita membuat satu nilai untuk menyatakan bahwa sistem transmisi dan distribusi itu sama nanti. Jadi seperti ini teman-teman, kalau kita melihat ya acuannya. Jadi seandainya kita punya 220 kV, ketika dialirkan jadi 66 kV, ini kan nggak seimbang ya, besar kecil. Nah, kalau misalnya yang dianggap oleh misalnya yang pengatur beban sampai konsumen itu harus memiliki acuan yang sama atau minimal nilai yang sebanding. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Detailnya itu seperti berapa sih nanti nilai-nilai yang harus diubah atau misalnya yang dicari dari berbagai sistem. Karena yang seperti kita tahu di sini kan sebenarnya masing-masing sistem itu mewakili pembangkit, transmisi, distribusi. Tapi yang jadi poin utama, cara mengetahui perbandingan itu akan setara gitu. Di transmisi dan distribusi nilainya kan harus setara gitu. Kemarin kita udah ada load flow analysis sampai yang bilangan kompleks kemarin kan sempat saya ulang ya di teman-teman ya. A per A dan lain-lain gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke beberapa persamaan yang kemarin teman-teman hampir udah dapat ya. Saya rasa udah dapat ya. Oke, contohnya kan di sistem ini kan udah dapat ya. Ini kan kemarin udah saya minta ulang ya. Oke, nah sekarang kita akan coba lagi ke teman-teman biar teman-teman nggak lupa ya. Seperti yang kita ketahui ya waktu di TTL ya. Kan kita punya V di mana V itu sama dengan V cos theta plus G sin theta. Anggaplah ini adalah tegangan yang mengalir pada jaringan transmisi dan distribusi. Dan I adalah arus I, ini skalar ya sebenarnya. I cos satu plus J, sorry, J sin theta. Nah, masih ingat ya, kemarin teman-teman yang saya bahas ya, yang RMS, root mean square itu sebenarnya kalau misalnya kita memiliki tegangan yang di arus bolak-balik distribusi, tegangan inilah sebenarnya yang rata-rata yang melalui pasornya atau transmisi dan distribusi. Nah, erat kaitannya dengan hal tersebut, sebenarnya kan teman-teman udah dapat ya mengenai daya semu itu PA, daya aktif itu watt, daya reaktif itu par. Nah, beberapa kan kita ulang-ulang lagi ya dulu ya. Ini kan sama aja kalau misalnya kan ini P kali I. Kalau W sendiri kan itu sama dengan S kali cos theta. Sedangkan untuk daya reaktifnya itu kan sama dengan S sin E. Seperti yang selalu teman-teman daya induksi, daya kapasitif gitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui di sini sebenarnya ya, sama dengan setiap daya, kita membutuhkan sebenarnya paruh faktor improvement atau perbaikan faktor daya nanti.
Nah, di sini yang kemarin saya bahas ke teman-teman sebenarnya berapa sih perubahan dari setiap sudutnya, setiap nanti pasanya, setiap perbedaannya. Karena gini, dalam jaringan transmisi dan distribusi itu kan sebenarnya itu dia itu memiliki fasa tiga ya, tiga fasa ya, tiga fasa. Berarti kan kita punya VA kali IA plus PB dikali IB plus PC dikali IC. Nah, anggap ini kan adalah jaringan tiga fasa ya, tiga fasa. Karena kan di transmisi nggak mungkin satu fasa. Nah, kemarin kita udah tahu ya, kalau misalnya kita mau nyari RMS-nya, kan dikali akar 2 kali FP-nya sin omega T. Ini kan kalau misalnya sinusnya PB sama sama dengan akar 2 kali PP sin omega T dikurang 120 derajat. Oke, VC sama dengan akar 2 PP sin omega T dikurang 240 derajat. Oke, dari sini 0, 120, 120 sampai minus 240. Nah, teman-teman, di sini juga kita dapatkan IA-nya. IA sama juga akar 2 sin omega T. Karena ada perubahan sudut ya, apakah itu nanti tertinggal atau meninggalkan omega T dikurang pasanya IB sama juga akar 2 kali sin omega T dikurang fasa dikurang 100 derajat IC itu sama juga akar 2 kali sin, oh sorry ya, ini harusnya ada IP-nya, fasanya, harus fasa kan ini, kalau ini kan sebenarnya harus line ya, I-line ya, IL, ini sebenarnya oke, BC, omega T, dikurang, fasa dikurang 240 derajat. Oke, dari sini sebenarnya kita tahu ya, fasa antara tegangan fasa atau PP dan IP ini sebenarnya kan dia itu adalah nilai RMS atau running square yang efektif pada fasa tegangan dan fasa arus. Sebenarnya ini mewakili tiap sudut-sudutnya. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya bisa disederhanakan yang persamaan ini P3 fasa ini, yang ini itu menjadi persamaan kalau misalnya diturunkan ya, itu sebenarnya bisa P3 fasa sama dengan 3 nilai PP dikali IP atau arus fasa cos theta. Seperti yang saya bilang sebelumnya nih. Yang ini nih. PP-nya, IP-nya. Kalau nggak mau ribet gitu ya, mengecek keseimbangan. Nah, ada juga kalau misalnya kita punya hubungan bintang, karena tergantung dari setiap bentuknya ya. Kalau misalnya dia terhubung bintang yang berarti P3 pasanya itu kan sama dengan akar 3 P line-nya dikali I line-nya dikali cos. Sebenarnya ini ya kurungnya apa anggap vektornya ya besaran skalar gitu ya. Misalnya nggak memiliki sudut karena kan beberapa yang sudah bisa kita. Pak kok ngulang lagi mata kuliahnya? Enggak, sebenarnya teman-teman karena nanti beberapa materi harus tetap kita ulangi gitu. Gitu. Jadi perbedaannya kan selalu PP itu P line itu selalu lebih besar daripada P pasang. Itu. Jadi kalau lebih mudah sih daripada bingung, mending ambil P pasang ya karena bisa didapatkan dari salah satunya. Tapi kalau P line itu total. Nah, sama juga sebenarnya kalau di kompleks
bilangan daya kompleks, di daya kompleks sendiri ya. Daya di daya kompleks jaringan listrik ya. Jadi kalau misalnya S3 fasa, daya sama 3 fasa itu sama juga. P3 fasa ditambah QJ 3 fasa. Kenapa? Karena S3 fasa itu sendiri itu kan cerminan dari cos theta plus J sin theta. Karena nanti S3 fasa itu kan memiliki sudut. S3 fasa itu memiliki sudut. Sudutnya ini yang nanti kita akan tentukan. Oke. Jadi teman-teman di jaringan listrik ini kan yang memang yang istilahnya itu yang swing itu kan harus bolak-balik nih. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke per unit system karena kita udah bahas kompleks power, kompleks perbandingan. Oke. Nah, dalam sistem perhitungan per unit system ya, kuantitas per unit ya, kuantitas per unit per unit. Jadi kan kuantitas per unit ini karena kita udah tahu ada unit transmisi, unit distribusi, unit komponen utama. Nah, kalau secara matematis sebenarnya kan bisa dihitung parsial terpisah. Tapi yang jadi masalah ketika secara aktual nih kita mau lihat harga dasar karena kan kalau misalnya nggak mungkin kan harga per kWh itu yang dijual dari langsung transmisi. Jadi ya itu kalau yang dijual oleh nilai ekonomi ke masyarakat itu harga aktual, harga sebenarnya gitu. Nah, kita kan udah tahu ya satuan beberapa daya semu PA, tegangan, arus, impedansi itu kan eh, tidak mudah untuk mengadaptasikannya dalam komputasi. Istilahnya kan perhitungan ekonomi kan. Karena kan kalau ekonomi itu nggak ada istilahnya itu daya istilahnya bilangan imajiner harus asli gitu, nggak ada istilahnya bilangan utang gitu kan. Nah ini yang jadi salah satu komponen utama nantinya ketika ngubah bilangan imajiner daya semu dan daya-dayanya itu jadi daya per unit atau daya yang jelas gitu, daya daya asli gitu, aktual aktual istilahnya actual value gitu. Nah, Nah, satuan per unit ini biasanya kita dapatkan misalnya nih unit normalisasi ya. Kita mau normalisasi nih, normalisasi per unit ya, normalisasi per unit ya, nilai per unit kalau misalnya dari transmisi, distribusi. Oke. Jadi per unit nilai per unit ini biasanya di kayak gini ya satuannya ya, PU ya, bukan pekerjaan umum. Dia itu mewakili nilai yang terbaik yang bisa ditransformasikan ke dalam harga atau nilai ekonomi. Contoh misalnya nih, kita punya tegangan ya, tegangan dan arus serta impedansi. Kan ini kan bilangan apa? Tegangan ya, tegangan 3 fasa ya. Nah, yang kita tahu di sini ini tuh adalah bilangan kompleks nih. Semua ini tuh adalah kompleks, kompleks karena masih mengandung real dan imajiner kan, imajiner, imajiner. Karena masih ada cos theta plus j sin theta. Nah, sedangkan kalau yang nilai real number istilahnya yang dibulet-buletin gitu ya, yang pemahaman istilahnya potensi belum kalau misalnya dialiri tegangan ataupun berapapun nanti, V base, V base dikali I base harus besar dikali Z base, sorry, Z base base. Nah, ini sih yang jadi pertanyaan nantinya gimana sih nanti ini kok ada bilangan kompleks tiba-tiba ada lagi nih bilangan base istilahnya yang kayak saya tanya kemarin berapa megawatt peak. Sebenarnya tuh megawatt peak itu kan sebenarnya base kan, base bukan real, bukan real, belum imajiner. Tapi nggak mungkin imajiner kan, dayanya DC. Tapi kan ketika dimasukin ke grid system ya, dari PLTS, PLTS ITERA ya, PLTS ITERA, kan outputnya kan DC ya. Tapi kan PLN ini kan sistemnya AC. Nah, yang masuk ke sini kan diubah pakai inverter ya. Nah, ini kan ada yang base, ada yang kompleks nih. Nah, yang real nih, yang masuk nih. Ada yang base, yang kompleks. Nah, sekarang
kita mau apa sih satuan harga yang bisa nanti kita pakai antara kompleks dan base ini. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya kita memiliki yang namanya nanti daya per unit. Di sini tinggal dibagi daya kompleks atau tegangan kompleks. Bilangan kompleksnya dibagi bilangan base-nya nanti dengan I per I base. Daya dasarnya dikali Z base, Z per base. Nah, dari pembagian ini, dari daya realnya sampai yang base-nya, kita dapatkan PPU atau Z aja ya. Tegangan per unit sama dengan impedansi dikali arus per unit. Inilah yang menjadi representasi nanti dari kuantitas nilai yang akan diubah. Contoh misalnya, kalau kita bermain di segitiga daya ya, kan kita punya bilangan kompleks ya, daya tadi ya, kompleks S, P plus J, Q. Itu kan sama aja sebenarnya V kali I ya. V kali ini kan tegangan kompleks dan I kompleks. Nah, tapi di sini kita bisa juga ngelihatnya ternyata kita memiliki daya dasar ya. Dasar, ini kan daya real ya, ini daya real, ini daya dasar, yang satuannya VA. Nah, berarti kita harus punya tegangan dasar V base dikali arus dasar. Nah, setelah itu kalau misalnya kita diminta mencari arus per unitnya atau tegangan per unit, berarti kan tinggal dibagi nih ya. S per ini tinggal kita bagi semuanya base, yang ini dibagi dengan yang ini ya, PI per P base. Nanti kita dapatkan kan ini kan jadi SPU sama dengan PPU dikali I. Oke, sorry, agak sempit ya nulisnya ya. Ulang lagi. Daya per unit sama dengan tegangan per unit dikali arus per unit. Itu untuk dayanya. Kalau diformulasikan ke nilai per unit. Oke, nah teman-teman, kadang boleh nggak Pak langsung pembagian daya dasar dengan tegangan dasar sama? Kalau misalnya kita punya ya, berapa sih arus dasar? Arus dasar itu sama dengan daya dasar dibagi dengan tegangan dasar based on. Sedangkan impedansi dasar set base impedansi dasar itu sama dengan tegangan dasar dibagi dengan arus dasar. Nah, tanya lagi, impedansi juga bisa didapatkan ya dari tegangan dasar kuadrat dibagi dengan daya dasar. Intinya apa sih? Segitiga daya, perkalian hukum tegangan, hukum daya sama. Cuma yang membedakan nanti cara mendapatkan bilangan per unitnya. Nah, teman-teman, kita kan kalau misalnya dari tadi ya, ada daya kompleks, P kompleks plus JQ kompleks, itu kan nanti kalau misalnya kita punya Z base, daya dasar, daya semu dasar, daya semu dasar dibagi kan sama dengan P dasar plus Q dasar. Kan kalau misalnya udah dibagi, ini dibagi semua, kan bisa dihasilkan SPU sama dengan PU daya aktif PU plus J KU. Sorry. Ini daya semu per unit sama dengan daya aktif per unit ditambah daya reaktif per unit. Per unit itu artinya sudah dihitung per dasar dan lain-lain. Karena kan kalau kita cari tadi daya per unit dan daya dasar itu kan tadi
daya aktif per unit itu sama dengan, bisa didapatkan juga dengan cara ini ya. Langsung ya teman-teman ya. Ini per unit itu sama dengan, bisa didapatkan langsung ya. P kompleks daya asli nih. Menarik kan? Nah, di situ sama juga nih. Q per unit sebenarnya bisa juga langsung didapatkan dari Q kompleks dengan S base. Kenapa? Oke, kita lihat sebenarnya, eh, menarik sebenarnya dari set base ini kan karena dia kan diakumulasi gitu. Kalau teman-teman pakai nanti rumus algoritma atau matematikanya sebenarnya bisa dapat gitu. Nah, sama juga ya teman-teman, kalau misalnya kita punya nilai impedansi per unit, itu sama juga ya, sorry. Itu sama juga kalau misalnya resistan per unit plus reaktansi per unit. Jadi, kalau misalnya kita mau cari resistansi per unit, itu sama dengan resistan kompleks dibagi dengan impedansi base. Sedangkan kalau misalnya reaktansi per unit kita cari itu sama dengan reaktansi per set atau impedansi base atau impedansi dasar. Nah, kalau mau cari admitansi, admitansi kan kebetulan ini kan, kalau admitansi kan kayak gini, YPU, Y per unit, Mo, Mo per unit, nah, reaktasi. Teman-teman jarang ya nemu kayak gini karena emang itu, admitansi itu hanya biasanya dibahas itu kalau di ini, di apa, di transmisi dan distribusi. Di admittance per unit itu sama dengan admittance YB dan ini kan BPU dan B dari. Oke. Oke, sekarang kalau kita bermain di representasi bilangan per sistem ya. Bilangan per sistem ini yang nantinya teman-teman harus lebih urgently-nya mengecek nanti masing-masing bilangan representatif. Jadi saya akan coba di teman-teman beberapa soal nanti yang teman-teman kerjakan ya, kerjakan gitu. Nanti melihat berapa sih nanti nilai-nilai yang harus ditentukan atau dicari dari beberapa persamaan yang harusnya sudah bisa teman-teman bandingkan gitu dengan beberapa sistemnya gitu. Contoh misalnya ya, arus dasar atau I base-nya, kalau misalnya udah di single fasa atau fasa atau tiga fasa, ketika kita sudah menyelesaikan beberapa jaringan, kan satuan kalau ditegangan, kalau ditransmisikan ada megavolt ampere, habis itu masuk ke transmisi nanti jadi kilovolt. Nah, ini kan beberapa kan persamaan yang Pak gimana mensamaratakannya gitu kan. Nah, di sini teman-teman nanti yang kita minta teman-teman nanti melihat gimana sih caranya kita mengubah nanti beberapa. Oke. Di sini yang kita pahami ini kan dari fasa ya, misalnya MVA fasa. Fasa ini kan belum berubah, masih kayak semu ya. Tapi kalau udah kilovolt ini kan udah masuk ke tegangan ya. Tapi tegangan ini biasanya line to fasa gitu ya, line to fasa atau line to netral gitu ya di sistem jaringan. Nah, kalau misalnya kita punya arus dasar, sedangkan yang kita miliki itu hanya daya dasar dan kita punya tegangan tegangan dasar. Nah, jangan lupa harus dikalikan nanti dengan bilangan kompleks juga nih.
kilo ampere atau arus kompleks. Karena ini kan sebenarnya hanya beberapa perbandingan kan, beberapa perbandingan yang kita harus tentukan berapa nilai dari IBASE-nya. Ini kan belum arus base-nya kan. Ini kan satuannya kilo ampere ya. Sorry, ini bukan faktor pengaruh tapi satuannya ya. Kilo PA base, IBASE itu sama nanti berapa kilo ampere. Sama juga di impedansi dasar. Oke, saya ulang lagi ya. Ini tadi bukan dikalikan tapi satuannya ya. Impedansi dasar sama juga dengan tegangan dasar itu dibagi dengan arus dasar. Nah, impedansi ini suatu case yang unik karena di sini kita dapat tegangan dasar itu seperti yang kita tadi IBASE itu bisa didapatkan dari daya MVA base dibagi dengan Kp kilopole base. Jadi kalau misalnya dibagi lagi kan, ini kan sama dengan kalau mencari impedansi dasar berarti kan sama aja KVA base kuadrat dibagi dengan MVA base. Nah, teman-teman, nah ini Pak kok tambah bingung ya ngeliatin ada base-nya. Ini baru impedansi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan nanti daya aktif base, daya reaktif base, gimana cara menentukannya? Nah, di sini teman-teman, kalau untuk daya aktif base-nya, ini daya aktif base-nya, PB, biasanya nanti itu sama dengan daya semu, kan? Kayak gini, MPA base, ini daya aktif ya, jadi megawatt. Nah, sedangkan yang daya reaktif atau key base, yang nggak ada key base, sama dengan daya semunya, MPA base, dengan M var. Nah, sekarang agak lebih eksplisit ya teman-teman ya. Agak lebih eksplisit. Kalau misalnya kita punya impedansi per unit, kita mau cari, berarti kan Z yang real in ohm dalam bilangan kompleks dibagi dengan Z base. Nah, yang kita ketahui kan Z base ini jarang ya kita bisa dapat ya, jarang yang bisa dapat ohm dan ini kan Z dalam bilangan ohm. Ini saya bahasa Indonesia aja ya. Z in ohm ini sama dengan kilovolt base pangkat 2 kan sama ya persamaan yang tadi ya, sama dengan MVA base. Oke. Nah, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan kalau dibalik ya ZPU ini, ZPU itu sama dengan Z dalam ohm yang tadi, ohm ini sama dengan apa kali MVA base dibagi dengan kilovolt base pangkat 2. Artinya apa? Ternyata impedansi per unit itu bisa didapatkan dari bilangan impedansi kompleks atau yang dikali dengan berapa ya daya semu yang mengalir secara mendasar dan dibagi dengan tegangan base-nya secara kuadrat. Nah, sama juga dengan kalau misalnya kita menghitung bilangan persen yang kemarin ya, di pertemuan pertama kita bahas ada persen per unit. Nah, sama juga sebenarnya. Z atau impedansi persen, itu persen ya, persen itu sama dengan Z
dalam bilangan ohmnya yang tadi, ohm, itu dikali dengan MVABS, MVABS, MVABS dengan kilovolt base kuadrat kali 100. Nah, jadi kalau misalnya nih dicari admitan base, karena nanti yang MVA base sama KVA base ini jadi sebuah kompas gitu nanti untuk menyelesaikan persamaan per unit gitu. Ini cuma kita ceritain gimana sih cara dapatnya Pak MVA base per kilowatt base itu untuk mendapatkan per unit dan persen gitu. Jadi kalau per unit base-nya nanti YB sama dengan MVA base per kilovolt base ini kuadrat, ini kan satuannya mol. Nah, jadi gini teman-teman, impedansi dan admittance seperti kita tahu ya, ini kan Z, sedangkan Y itu kan sama dengan per Z. Oke, guna admitansi adalah pembantu dalam mengkalikan bilangan real impedansi untuk menghasilkan bilangan per unit atau persen. Jadi, saya ulangi lagi, admitansi berfungsi sebagai pengalih pada bilangan kompleksnya untuk mendapatkan bilangan per unit atau persennya. Jadi, nah, seperti yang kita ketahui ini kan udah dapat ya admitansi base. Kan kemarin kan kalian cuma dapat impedansi ya, jarang bahas admitansi ya. Jadi admitansi itu sebenarnya nolong buat faktor pengalih gitu ya. Dan tadi kalau misalnya kita cari YPU, berarti kan cuma dapat Y admitansi itu dikali dengan Y base ya. Dikali dengan Y dengan impedansi. Set base dikali dengan set base sebenarnya. Dikali dengan set base. Kalau Y per unit, tapi jarang sih nyari Y per unit. Adanya biasanya ya. Kalau di masalah-masalah beberapa itu yang biasanya ditarik itu misalnya arus per unit. Ini biasanya yang dicari nih. Kalau saya ganti biar teman-teman nanti kalau beda tanda biar ini. Biasanya yang paling sering itu kalau kuantiti itu arus per unit. Kenapa? Kita mencari bebannya arus per unit itu sama dengan nilai aktual ya, arus sebenarnya ya, arus aktual itu kan dalam kilo ampere ya, dibagi dengan arus base. Ini kan yang tercatat yang kompleks. Sedangkan yang untuk tegangan per unit itu sama dengan arus tegangan aktual ya, aktual yang tercatat loh. Kan misalnya kilovolt ya, kilovolt itu dibagi dengan kilovolt base. Oke. Nah, ini sih sebenarnya berdasarkan kuantiti yang dihasilkan gitu teman-teman. Jadi yang poin utama lagi yang kita tambahkan, kalau kita mencari impedansi per unit itu sama dengan Z atau yang aktual ya dalam ohm, ini kan dikali dengan MVA base, ini yang biasanya didapat di satu fasa ya, satu fasa dibagi dengan misalnya nih satu fasa nih kilovolt base line to netral ini kuadrat. Tapi jarang sih line netral satu fasa karena biasanya nanti kita bermain di tiga fasa, dua fasa gitu ya. Sedangkan yang Y admittance PU itu sama dengan Y admittance in ohm atau yang aktual ya, admittance yang aktual. Kebalikan dari yang sebelumnya tadi, kilovolt base
kuadrat dibagi dengan MPa base. Nah, itu yang jadi sama sih dengan beberapa nilai misalnya ya. Oke, jadi itu yang beberapa contoh yang akan saya berikan ke teman-teman. Oke, akan saya kasih satu soal dengan beberapa persamaan yang ini nanti. Saya minta ke teman-teman ngerjain cara mencari bilangan per base-nya. Kalau teman-teman nanti ngerjain soalnya, biar nambah materi ya. Cari aja nanti cara menghitung bilangan per unit gitu, bilangan per unit gitu, bilangan per unit, bilangan per unit dalam tegangan, bilangan unit per tegangan. Buku yang saya pakai sebenarnya Turan Gonan ya, Turan Gonan. Oke, ini ada soal sebagai penutup belajar listrik ini. Teman-teman coba cari ya. Sebuah jaringan transmisi tiga fasa, sebuah jaringan transmisi tiga fasa mentransmisi daya 50 megawatt dengan power faktornya itu power faktor 0,8 lagging. Jadi ingat lagging pada jaringan 132 kilovolt. Udah kelihatan ya. Oke. Jika impedansi pada jaringan transmisi, impedansi pada jaringan transmisi adalah 40, ini tulisannya ya, 40 plus J100 ohm, hitunglah bilangan per unit PU pertama, biar gampang ya, A ini ya, kompleks powernya, daya kompleks, daya aslinya, daya aktif, daya reaktif. Ini kan daya, ini sebenarnya daya semu. Bahasanya aja daya aktif, ini daya reaktif. Jadi yang pertama hitung dalam bilangan PU daya semu, daya aktif, daya reaktif. Yang kedua B, tegangan arus dan tegangan dalam per unit nih. Yang ketiga yang C-nya hitung impedansi, resistansi dan reaktansi. Oke. Tambahan dari semua ini, jika dalam soal ini kita memiliki MPa base bernilai 100, sedangkan untuk kilovolt base-nya bernilai 132. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya kan di sini kan jaringan transmisi 3 fasa, pembangkit 50 megawatt. Ternyata kalau transmisi memiliki power factor 0,8 lagging, transmisi 130 volt, impedansinya 14. Teman-teman udah dapat ya. Kalau misalnya daya kompleks yang tadi, ini kan udah beberapa udah dapat ya. PPU-nya, kapasitasnya gitu ya, MS-nya per unit. Soal ini kan udah dapat ya, harus per unit yang soal nomor 2. Kalau misalnya PBS ini kan udah dapat ya, QBS-nya, MPA base ya.
Ini kan udah dapat ya. 30 base ya, bit ya. Nomor satu dan nomor dua sebenarnya udah ada ya. Nanti saya share aja ya ke teman-teman. Oke, mungkin gitu aja perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, sukses buat semua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.